Swastiastu. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan yang baik ini, saya Niko Mangsopis Yustiti, NIM 2023071008 akan menyampaikan sebuah presentasi dari review jurnal di mana topiknya yaitu smartphone biosensor. Dosen pengampu Dr. Inyomantika MSI. Nah, ini merupakan tugas IPA masa depan, tugas mata kuliah dari IPA masa depan, di mana mereview dua artikel yang berjudul, yang pertama yaitu dari Wang et al. Tahun 2019 yang berjudul Microfluidic Biosensor for Online and Sensitive Detection of Salmonella Typhimurium Using Fluorescein Labeling and Smartphone Video Processing. Dan artikel yang kedua yaitu dari Yunis et al. Tahun 2020 yang berjudul Smartphone Based Biosensor, yaitu dari jurnal Nanobiosensor From Design to Application. Nah, yang pertama, pengertian dari biosensor. Biosensor didefinisikan sebagai perangkat bioanalitik yang melibatkan pemanfaatan elemen pengenalan biologis seperti antibodi, enzim, dan asam nukleat yang disebut sebagai bioreseptor yang terintegrasi di dalam atau dalam kontak langsung dengan transducer fisik atau fisikokimia. Nah, contoh biosensor yaitu terdiri dari 6 kelompok. Yang pertama, biosensor elektrokimia. Contohnya, biosensor elektrokimia berbasis ponsel cerdas atau smartphone untuk deteksi chlor portable. Kemudian yang kedua, biosensor thermal. Contohnya, diagnostik tempat perawatan biosensor optik smartphone. Dan yang ketiga, biosensor optik. Contohnya, platform biosensing optik berbasis cahaya sekitar dengan sensor iluminasi tertanam di smartphone. Yang keempat, biosensor massa dengan contoh bisensing ion logam dengan smartphone novel 3D printable. Yang kelima, biosensor magnet, contohnya platform biosensor GMR cepat dengan smartphone. Dan yang keenam, biosensor mikromekanis, yaitu sistem penginderaan berbasis smartphone menggunakan elektroda modifikasi ZNO dan grafin untuk deteksi VOC. Nah, untuk biosensor elektrokimia berbasis ponsel cerdas untuk deteksi chlor portable. Jadi para ahli menawarkan sensitivitas 1 kali lipat lebih tinggi daripada imunosensor normal tanpa MWCNT. Nah, sensor fotolistrik yang dikembangkan menunjukkan pemulihan yang tinggi, operasi yang lancar, waktu deteksi yang singkat, dan spesifitas yang lebih tinggi. Yang kedua, biosensor thermal, diagnosis tempat perawatan biosensor optik smartphone. Jadi perangkat diagnostik berbasis smartphone POC merupakan pergeseran paradigma dari alat diagnostik konvensional ke alat analisis di tempat yang canggih, telah mendapatkan banyak popularitas dan perhatian global terutama di negara berkembang. Selanjutnya, biosensor optik, yaitu platform biosensing optik berbasis cahaya sekitar dengan sensor iluminasi tertanam di smartphone. Jadi smartphone generasi baru memiliki fitur yang luar biasa dan menjanjikan seperti prosesor multi-core, kemampuan komputasi tinggi, layar sentuh, charge couple device, kamera HD, tampilan yang tertata rapi, dan sistem operasi open source. Kemudian biosensor massa, bisensing ion logam dengan smartphone novel 3D printable. Jadi alat bioanalitik berbasis smartphone telah muncul sebagai alternatif berbiaya rendah untuk teknik deteksi HMI yang dikembangkan sebelumnya, menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk pemantauan waktu nyata
dari polutan lingkungan yang mematikan, terutama HMI. Selanjutnya, biosensor magnet, biosensor platform, biosensor GMR, cepat dengan smartphone. Jadi perangkat magnetik seperti teknologi biosensing berbasis magnetoresistif raksasa atau GMR telah muncul sebagai platform penginderaan kuantitatif canggih untuk deteksi biomolekul. Kemudian biosensor mikromekanis. Jadi sistem penginderaan berbasis smartphone menggunakan elektroda modifikasi ZNO dan grafin untuk deteksi VOC. Jadi desain keseluruhan didasarkan pada modifikasi elektroda dengan membran ZNO, grafin, dan nitroselulosa, dan aplikasi smartphone Android dikembangkan untuk menerima data real time dan menampilkan respon di layar. Nah, selanjutnya manfaat dari biosensor. Yang pertama, pembaca smartphone kalorimetri untuk alergi makanan. Kemudian adaptor SPR kecil menggunakan sensor cahaya sekitar yang ada di smartphone sebagai pembaca. Deteksi pH pada sistem mikrofluida kertas menggunakan smartphone. Kemudian selanjutnya perangkat saliva yang dapat dipakai untuk mengontrol asam urat. Kemudian ada citra sel darah diperoleh dengan mikroskop ponsel. Kemudian citra aksesoris smart card dan strip test untuk deteksi kolesterol. Dan terakhir citra multiplex pengujian homogen menggunakan titik-titik kuantum untuk aktivitas proteolitik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya aturkan para Mas Santi. Om Santi Santi.